Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu jenis zat dalam makanan. Yang pertama yang saya akan lakukan yaitu kegiatan praktikum pengelompokan bahan makanan. Di sini kita lihat jenis dan bahan yang saya gunakan yaitu papan nama, yaitu terus karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Adapun bahan yang lain yaitu seperti wadah yang akan digunakan untuk mengelompokkan jenis makanan. Baik, di sini kita langsung saja mengelompokkan makanan menurut jenis dan gunaannya. Alat yang kita siapkan yaitu 1 karbohidrat, kedua protein, wadah ketiga lemak, dan yang wadah keempat vitamin. Di sini kita menggunakan panduan buku modul IPA, dan ini bahan yang kita siapkan. Mari langsung saja kita kelompokkan menurut jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu karbohidrat, yaitu 1 pisang, kedua umbi, ketiga kentang, yang keempat jagung, dan yang kelima yaitu tepung. Selanjutnya yaitu protein. Protein dimana sini sudah saya jadikan jadi satu wadah, yaitu yang pertama ikan, yang kedua tahu, dan yang ketiga telur. Lanjut yang bagian lemak. Lemak yaitu 1 santan, kedua palmina atau margarin, yang ketiga minyak goreng atau minyak tanah. Kemudian yang bagian vitamin yaitu 1 itu buncis, yang kedua itu tomat, yang ketiga seledri, yang keempat wortel, yang kelima itu ada terong di sini, yang keenam daun ubi, yang ketujuh daun kelor, yang kedelapan daun bayam, dan yang kesembilan itu pepayanya sendiri. Berikutlah jenis barang-barang atau bahan-bahan yang mengandung karbohidrat dan yang mana mengandung protein, lemak, dan vitamin. Yang kedua, pengelompokan makanan berdasarkan jenis sayur buah, sayur kacang, sayur daun, dan sayur umbi atau akar. Yang pertama, sayur buah. Ada tomat, ada terong, dan ada jagung. Sayur kacang-kacangan, ada
yaitu sayur buncis. 3. Sayur daun, yaitu ada daun umbi, daun kelor, seledri, dan daun bayam. Yang terakhir, sayuran umbi atau akar, ada kentang, wortel, dan juga umbi jalar. Demikian video pembelajaran saya tentang jenis-jenis atau pengelompokan jenis sayuran. Kegiatan praktikum 3 yaitu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1. Tomat, jagung, terong, buncis, daun-daunan, wortel, susu, buah, dan ikan dan telur sama dengan tahu. Inilah menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Di sini ada buah, ada susu, ada sayur, nasi, lauk, dan pauk. Terima kasih. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum IPA yaitu uji karbohidrat. Yang pertama ada telur rebus, ada margarin, ada gula, ada tahu, dan ada betadin, ada juga tepung terigu, ada juga pisang, ada juga kentang, dan juga sedikit nasi. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu meneteskan sedikit betadin ke bahan makanan yang kita uji, 3 sampai dengan 2 tetes di setiap bahan makanan yang akan kita amati. Kemudian kita memperhatikan bahan makanan yang diuji apakah mengalami perubahan warna dari bentuk asli ke bentuk warna yang lain, yaitu warna biru tua kehitaman, atau sama seperti yang ditetesi di awal. Dan ini dia hasilnya, yaitu nasi menunjukkan perubahan warna menjadi biru tua, dan juga kentang tidak menunjukkan perubahan warna, pisang juga tidak menunjukkan perubahan warna, dan tepung terigu menunjukkan perubahan warna menjadi biru tua. Dan selanjutnya
yaitu telur rebus tidak menunjukkan perubahan warna, dan juga margarin juga tidak, masih sama. Gula pun sama, dan juga tahu tidak menunjukkan perubahan warna. Demikianlah hasil dari pengamatan saya tentang uji karbohidrat. Sekian dan terima kasih. Kemudian kita akan ambil sedikit air dan diteteskan di salah satu kertas coklat yang telah diberikan nama label air. Lanjut yang kedua, kita ambil kertas sampel yang diberi nama minyak. Kemudian didiamkan selama beberapa menit. Ternyata setelah menunggu beberapa menit, kertas yang ditetesi minyak akan meninggalkan noda, sedangkan yang ditetesi dengan air tidak meninggalkan bekas sama sekali. Kedua kertas tersebut yang akan menjadi perbandingan dalam pengujian bahan makanan, mana yang mengandung lemak dan tidaknya. Selanjutnya, kita akan menguji bahan makanan tadi. Kita oleskan setiap nama atau yang sudah diberikan label di kertas pengamatan. Yang pertama kita oleskan yaitu kemiri, kemudian bahan selanjutnya yaitu di sini margarin, dan bahan-bahan selanjutnya sampai dengan semua bahan teroleskan merata di setiap kertas label. Setelah semua teroleskan oleh bahan-bahan tadi, kita menunggu beberapa saat. Dan sambil menunggu hasil yang akan kita amati, manakah yang mengandung lemak dan yang mana tidak mengandung lemak. Setelah mendiamkan beberapa menit, dan kita akan amati apakah sampul tersebut meninggalkan bekas minyak atau tidaknya. Kemiri meninggalkan bekas minyak, dan daun seledri tidak meninggalkan bekas minyak. Selanjutnya yaitu wortel tidak meninggalkan bekas minyak, margarin meninggalkan bekas minyak. Selanjutnya kemudian santan meninggalkan bekas minyak, dan kentang tidak meninggalkan bekas minyak. Terus selanjutnya yaitu pepaya. Pepaya di sini meninggalkan bekas minyak, dan susu. Susu meninggalkan bekas minyak.
Itulah tadi video pengamatan saya tentang uji lemak pada bahan makanan. Sekian dan terima kasih.